Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Saya akan coba sesuai dengan jadwal. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu masih semangat selamat menunaikan ibadah puasa juga. Tidak tidak mengantuk ya, masih pagi. Hari ini tidak banyak topiknya dan tidak begitu berat juga kan. Sudah biasa ini topiknya yang biasanya banyak ditanyakan pada saat kami pelayanan publik juga. Sudah bisa. Mohon izin sebentar, saya coba share screen. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Moderator bahwa yang akan saya paparkan yaitu mengenai regulasi terkait klaim pada pangan olahan. Sebagai pendahuluan, saya akan langsung saja menyampaikan regulasinya. Apa sih terkait klaim ini? Jika dilihat dari tahunnya, kesannya ini peraturannya baru, tetapi ini peraturan tentang klaim ini sudah cukup lama dan ini adalah revisi kesekian kalinya terkait klaim karena klaim sendiri itu lumayan banyak ya, wadah untuk inovasi industri melakukan kalau di kami pengajuan pengkajian untuk klaim-klaim baru. Nah, kita mencoba mengakomodirnya karena itu kita melakukan tinjau ulang regulasi-regulasi sebelumnya. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Dias, peraturan klaim juga sudah disebut di peraturan kait label pangan olahan. Nanti secara detail ada diatur sendiri. Di sini adalah di peraturan nomor 1 tahun 2022. Ini yang terbaru. Pada pasal 4 ini disampaikan bahwa informasi berupa klaim yang disampaikan dalam iklan harus sesuai dengan label yang disetujui pada saat mendapatkan izin edar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenapa yang ini di-highlight? Karena ini ini yang kadang-kadang di labelnya belum tercantum, tetapi ketika di iklannya bisa bombastis. Nah, ini mungkin yang tadi sudah disampaikan bahwa apa yang tercantum pada label itu yang dapat diiklan bisa dapat juga diiklankan. Jangan sampai Bapak Ibu produknya tidak mencantumkan klaim di label tetapi diiklankan mencantumkan klaim dan klaimnya pun tidak ada yang tidak terdapat dalam peraturan seperti itu. Dan satu lagi adalah klaim itu dibuktikan dengan hasil analisis dari lab. Jadi suatu senyawa zat gizi atau zat non gizi yang memiliki manfaat ini harus dibuktikan dengan hasil analisis bahwa jumlah tersebut memberikan manfaat. Kenapa? Untuk yang produk-produk yang mencantumkan klaim ini harus dibuktikan dengan analisis zat gizi. Jadi agak dibedakan ketika ada klaim-klaim yang bunyinya bunyinya mungkin lebih terkait ke label ya, ke label. Mohon karena agak-agak beririsan nih. Kalau yang topik yang disampaikan di peraturan ini adalah lebih ke klaim terkait zat gizi dan zat non gizi. Ada juga termasuk mikroorganisme. Ini tadi sekilas mengenai definisi klaim, mungkin saya skip saja. Kita langsung ke pembagian klaimnya. Jadi kalau kita pembagian klaim, kita ada klaim gizi dan gizi, di mana klaim gizi dan non gizi ini ada beberapa eh, kategori. Kita mengkategorikannya ya. Ada klaim terkait kandungan zat gizi dan non gizi, ada klaim perbandingan zat gizi dan non gizi, ada klaim tanpa penambahan gula, klaim tanpa penambahan garam, klaim laktosa dan klaim gluten. Kemudian ada juga klaim kesehatan. Di sini ada klaim fungsi, klaim penurunan risiko penyakit dan klaim glikemik. Kemudian ada klaim isotonik, klaim vegan, dan klaim terkait mikroorganisme. Klaim terkait mikroorganisme ini sebenarnya tadi mau ditambahin satu, yaitu ada klaim terkait kandungan dari mikroorganisme ini. Jadi memang Bapak Ibu menambahkan bahan baku mikroorganisme ini mau tidak mau memang wajib mencantumkan klaim kandungan. Ini terlepas dari mikroorganisme itu sebagai kultur. Kemudian ada klaim probiotik dan klaim kesehatan kesehatan yang terkait dengan probiotik. Nggak bisa di next. Nah, untuk pencantuman klaim tentunya ada persyaratannya. Apa sih persyaratannya? Satu adalah
bahwa pangan olahan yang akan mencantumkan klaim itu harus memenuhi karakteristik dasar dari jenis pangan tersebut sebagaimana tercantum pada peraturan kategori pangan. Jadi misalkan yang udah-udah mungkin dulu belum ya, belum terstate dengan jelas. Jadi mungkin ada beberapa peralihan, misalkan kita sebut sirup lah. Sirup itu kandungan gulanya tinggi. Di atas 65% ya, 55 atau 60, pokoknya di atas 50%. Dan ketika ingin mencantumkan klaim gula, apakah bisa? Nah, itu kan nggak mungkin bisa karena pencantuman klaim gula aja dia kecil banget kandungan gulanya, sedangkan kandungan gulanya sirup besar. Nah, ini tidak mungkin untuk mencantumkan klaim karena secara karakteristik dari jenis produk tersebut tidak bisa memenuhi persyaratan klaim. Nah, itu kenapa eh, salah satu yang pertama satu yang pertama itu harus memenuhi syarat adalah karakteristik dari produk itu. Jadi mau klaim itu bukan berarti merubah jenis pangan produknya hanya gara-gara klaim, bukan seperti itu, tapi justru produknya harus tetap sesuai dengan karakteristiknya dan dia ada tambahan lain yang tambahan nilai tambahan lah yang kira-kira memberikan manfaat seperti itu. Kemudian ada persyaratan terkait ini bukan GGL ya, terkait lemak jenuh, lemak total dan kolesterol dan natrium. Ini persyaratan terkait zat gizi yang menjadi pertimbangan. Jadi kalau untuk pangan berklaim pun kita juga ada batasannya supaya pangan berklaim itu juga tidak tidak tinggi lemak, tidak tinggi garam gitu. Jadi ada pertimbangan kita mencantumkan persyaratan yang poin 2 ini terkait lemak total, lemak jenuh dan kolesterol juga natrium. Nah, terkait poin 2 ini ada pengecualiannya. Mungkin kalau di peraturan sebelumnya tidak terstate dengan jelas, di sini diperjelas. Jadi kalau klaim terkait lemak mungkin ketentuan ini dikecualikan. Nah, mengikuti ketentuan klaim lemak yang ada dalam lampiran. Yang kebetulan ini kan adanya di batang tubuh. Kemudian pengecualian juga untuk klaim vegan atau klaim untuk pangan olahan antara memerlukan pengolahan lebih lanjut. Ini juga dikecualikan untuk persyaratan nomor 2. Untuk nomor 3 ini lebih ke ketika pangan olahan. Ketika pelaku usaha ingin mencantumkan klaim pada pangan olahannya harus memperhatikan jenis, jumlah, dan fungsi zat gizi dan zat non-gizi, jumlah pangan yang wajar dikonsumsi, pola konsumsi gizi seimbang, kondisi kesehatan masyarakat, kelayakan pangan sebagai pembawa zat gizi dan atau zat non gizi dan kelayakan pangan untuk mencantumkan klaim. Ini sekilas tentang klaim pada pangan olahan antara. Pangan olahan antara adalah pangan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dengan penambahan bahan pangan lain. Ini sebenarnya hanya dapat mencantumkan klaim untuk klaim terkait klaim kandungan, tapi pangan olahan antara ini dikhususkan hanya untuk eh, pangan olahan yang diwajibkan ditambahkan zat gizi tertentu atau kalau kita sebut mudahnya adalah pangan difortifikasi dengan program pemerintah. Bukan difortifikasi oleh industrinya, tapi difortifikasi dengan program pemerintah. Misalkan kita sebut tepung terigu, nah dia bisa mencantumkan klaim kandungan walaupun dia pangan antara. Tapi yang diklaim adalah zat gizi yang menjadi persyaratan untuk fortifikasinya. Kemudian satu lagi klaim gluten. Nah, klaim gluten ini boleh dicantumkan untuk pangan-pangan antara kan karena gluten itu kebanyakan pengganti dari terigu ya. Jadi bisa produk-produk non non terigu seperti sagu, ya, kentang seperti itu. Kemudian pangan olahan antara yang termasuk pangan olahan antara apa sih? Nah, ini ada tepung, minyak goreng, premix yang memerlukan pengolahan dengan penambahan bahan baku lain selain air sebelum dikonsumsi. Yang tidak termasuk pangan olahan yang seperti apa? Pangan olahan yang lazim dikonsumsi secara langsung, pangan olahan yang dapat ditambahkan atau dikonsumsi dengan pangan lain yang tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. Dapat berupa margarin, mentega, gula, garam, krimer, dan santan. Atau pangan olahan yang diolah secara sederhana dengan penambahan air, seperti bubuk agar, coklat bubuk, dan mie instan. Klaim pada pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Ini satu untuk produk keperluan medis khusus, ini hanya dapat dicantumkan sesuai dengan ketentuan peraturan Badan POM yang mengatur mengenai
pangan olahan, keperluan medis khusus ini ada peraturan sendiri. Harus mempertimbangkan persyaratan dalam peraturan tersebut karena kan untuk medis khusus ini ada beberapa macam dan ada beberapa zat gizi yang mungkin lazim bisa klaim tapi karena dia medis tertentu mungkin ada zat gizi yang justru dibatasin tidak bisa klaim. Kemudian untuk MPASI hanya dapat mencantumkan klaim terkait kandungan zat gizi non gizi, kan klaim perbandingan, klaim tanpa penambahan gula, klaim gluten dan klaim fungsi zat gizi atau zat non gizi. Nah, yang tadi sudah bicara secara umum, sekarang kita secara detail mengenai masing-masing dari klaim itu sendiri. Satu, kita akan bicara mengenai klaim gizi dan non gizi. Ini saya bagi A1 terkait klaim kandungan gizi, karena kebetulan persyaratan yang ada saat ini ada klaim terkait kandungan gizi. Klaim kandungan gizi ini seperti klaim bebas, rendah, hanya untuk zat gizi negatif, atau klaim sumber tinggi, kaya. Ini bisa untuk zat gizi positif yang memang zat gizi tersebut diperlukan oleh tubuh selama pertumbuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian klaim yang menyatakan rendah atau bebas zat gizi dapat digunakan pada pangan olahan yang telah mengalami proses tertentu atau menggunakan bahan tertentu sehingga kandungan zat gizi menjadi rendah atau bebas sesuai persyaratan. Kemudian pangan olahan yang secara alami tidak mengandung zat gizi dilarang memuat klaim kandungan bebas zat gizi atau zat non gizi kecuali diatur dalam perundang-undangan. Eh, untuk nah ini di skip. Nomor 6 di skip di selanjutnya. Contohnya ini seperti kayak klaim rendah gula, klaim tinggi protein. Kedua, ini klaim terkait zat gizi lainnya. Lainnya ini kan kalau kita tadi di atas itu ada zat gizi yang memang diatur dalam peraturan mengenai acuan label gizi. Jadi ada beberapa zat gizi yang dia tidak ada di aturan ALG, tetapi dia ingin mencantumkan klaim kandungan karena tidak ada persen AKG-nya karena salah satu persyaratan klaim kandungan gizi adalah persen dari AKG, maka masuk ke dalam ketentuan ini. Ini adalah klaim untuk kandungan gizi selain yang ada di acuan label gizi atau AKG atau dan zat non gizi. Ketentuan adalah zat gizi lain ini, zat gizi lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kalau bisa disebut ini mirip dengan nomor 2 itu zat non gizi. Peraturan kedua zat gizi lain dan zat non gizi ini diatur dalam peraturan Per BPOM nomor 30 tahun 2021 tentang persyaratan penambahan zat gizi dan zat non gizi dalam pangan olahan. Nah, untuk ketentuan untuk daftar zat gizi dan zat non gizi dalam peraturan nomor 30 tahun 2021 ini dapat dicantumkan terkait klaim kandungan. Adapun persyaratannya atau ketentuannya mengenai hal ini itu mencantumkan nama zat gizi dan atau zat non gizi dan mencantumkan jumlahnya per sajian. Contohnya seperti yang gambar di sini, misalnya mengandung DHA 190 mg per sajian, mengandung kolagen 1000 mg per saji. Kemudian klaim perbandingan. Klaim perbandingan zat gizi non gizi. Ini ketentuan adalah bahwa klaim perbandingan ini adalah dua produk yang satu adalah formulasi yang existing ada saat ini. Kemudian ada produk baru yang merupakan formulasi baru. Jadi pangan olahan yang dibandingkan merupakan pangan olahan sejenis yang telah beredar yang produk yang existing. Nah, pangan olahan tersebut diproduksi oleh produsen yang sama atau pemilik izin edar yang sama jika diproduksi jika produksinya dikontrakkan. Nah, mungkin ini nanti soalnya ada beberapa pelaku usaha apa namanya agak-agak mix up dengan klaim klaim logo pilihan lebih sehat. Kemudian logo pilihan lebih sehat nanti yang akan dipaparkan oleh Mbak Nurul bukan klaim ya, tetapi dia adalah bagian label gizi pada bagian depan label. Ini sama-sama dibandingkan, tapi kalau untuk klaim perbandingan di sini adalah membandingkan pada produk yang diproduksi oleh produsen yang sama. Jadi jika ada satu produsen dia memproduksi minuman teh paling sering kan banyak minuman teh ya perbandingan gulanya. Minuman teh yang original dengan minuman teh yang kurang gula atau yang less sugar contohnya seperti itu dengan merek yang sama. Perbandingan itu bisa original bisa atau yang baru atau bisa juga perbandingannya lebih rendah gulanya itu membandingkan yang uh, minuman teh rasa melati dengan minuman teh yang rasa
Markisa. Itu boleh berupa varian rasa. Pada label dan pangan harus dinyatakan dengan jelas produk yang dibandingkan. Harusnya ada nanti ada seperti asterik bahwa ketika less sugar di situ harus ada keterangan nih dibandingkan dengan yang mana lessnya atau kurang gulanya. Mungkin ada produk yang rasa minuman teh rasa melati seperti itu. Ini istilahnya bisa dua, bisa dikurangi, kurang pakai istilah bahasa Inggris dalam kurungan bisa bahasa Inggris. Untuk zat gizi yang dibatasin, ditingkatkan lebih ekstra dan seterusnya ini untuk zat gizi yang positif. Ini berlaku baik untuk zat gizi maupun zat non gizi. Nanti hanya ada perbedaan mengenai persyaratannya. Bisa dapat dilihat di peraturan lebih detailnya. Kemudian ada klaim penambahan tanpa penambahan gula. Ini persyaratannya adalah produk yang lazim memiliki rasa manis, pangan olahan tidak ditambahkan gula dari jenis apapun. Kemudian pangan olahan tidak mengandung bahan-bahan yang mengandung gula. Kemudian kandungan gula dari pangan olahan tidak meningkat di atas jumlah yang disumbangkan dari bahan-bahan tersebut. Untuk klaim tanpa penambahan gula pun ada berbagai macam cara penulisannya. Kita bisa menuliskan tanpa penambahan sukrosa, bisa jika memang produk tersebut tidak ditambahkan sukrosa, atau bisa juga kita nulis unsweetened atau tidak manis, bisa juga tapi ada ketentuan persyaratan tambahan yaitu tidak menggunakan BTP pemanis. Kemudian ada klaim tanpa penambahan garam. Persyaratannya adalah pangan olahan ini tidak ditambahkan garam natrium, tidak dibuat dari bahan yang mengandung garam natrium, tidak dibuat dari bahan yang mengandung garam natrium yang digunakan untuk menggantikan garam yang ditambahkan, dan memenuhi persyaratan klaim rendah natrium. Ini contohnya yang sering dilihat sih, butter ya, yang unsalted. Unsalted itu dulu memang bukan klaim, tapi ini ternyata kalau kita lihat di negara-negara lain pun ini termasuk klaim tanpa penambahan garam. Kemudian ada klaim fungsi zat gizi dan non gizi. Klaim ini adalah klaim yang menggambarkan peran fisiologi dari zat gizi atau non gizi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi normal tubuh. Persyaratannya itu satu yaitu harus memenuhi klaim sumber kecuali untuk zat gizi atau zat non gizi yang tidak memiliki persyaratan klaim sumber. Ini contohnya seperti ini klaim kandungannya tinggi serat pangan. Dia secara otomatis memenuhi klaim sumber. Klaim fungsinya adalah serat pangan larut beta-glukan dari oat dapat membantu memelihara fungsi saluran pencernaan. Ini salah satu pernyataan dari klaim serat pangan. Nah, untuk klaim penurunan risiko penyakit, klaim penurunan risiko penyakit ini adalah klaim yang menghubungkan konsumsi pangan atau komponen pangan dalam diet total dengan penurunan risiko terjadinya suatu penyakit atau kondisi kesehatan. Saat ini memang belum ada eh, positif list untuk klaim ini. Nah, ini dapat diajukan permohonan pengkajian ke Badan POM dan salah satu syaratnya adalah karena ini adalah klaim ada manfaatnya, maka harus ada dibuktikan dengan uji klinik. Uji kliniknya tidak harus di Indonesia, ini bisa dari literatur. Sepanjang memang matriks pangannya itu sesuai dengan yang akan diajukan. Kemudian glikemik. Klaim glikemik ini harus mengandung karbohidrat tersedia minimal 25 gram per sajian, tidak termasuk serat pangan. Sebenarnya ini kemarin sudah ada update dari hasil hasil pengkajian. Kalau nggak salah minimal kandungan karbohidrat tersedianya menjadi 10 10 ya, Malek? Ya, menjadi 10. Kemudian nilai indeks glikemik harus dibuktikan dengan Ya uji. Bu ya, memang iya. Maaf ya Pak Ibu, ada yang terbuka. Nah, kita lanjutkan. Nilai indeks glikemik harus dibuktikan dengan uji klinis dan menggunakan pangan siap konsumsi. Nah, untuk uji klinisnya itu bisa mengacu pada ISO terkait glycemic index ya, kalau nggak salah ada ISO-nya. Kemudian untuk pencantuman klaimnya seperti apa? Jadi pencantuman klaimnya adalah mencantumkan nilai dan kategori dari beban glikemik yang paling penting, kemudian mencantumkan nilai kategori beban glikemik disertai dengan nilai dan kategori indeks glikemik.
dan disertai dengan peringatan penyandang diabetes harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Kemudian ada klaim isotonik, ini persyaratannya terkait osmolalitas, jenis dan kandungan karbohidrat, natrium dan kalium. Nanti ada apa namanya tambahan pernyataan peruntukannya dah untuk yang beraktivitas hingga berkeringat dan memerlukan penggantian elektrolit yang dengan cepat. Kemudian ada klaim vegan. Klaim vegan adalah vegan di sini definisinya itu orang yang tidak mengonsumsi pangan dari hewan dan produk olahan dan produk turunan dari daging, ikan, telur, susu, atau madu. Pencatuman klaim vegan dapat dilakukan sepanjang pangan olahan tidak mengandung bahan pangan berbasis hewan dan produk olahannya termasuk madu. Ini dibuktikan dengan analisis asam dioksiribonukleat. Kemudian pencantumannya itu boleh disertai dengan logo vegan. Kita nggak ada, tidak ada pengaturan terkait logo vegannya. Itu kami serahkan kepada pelaku usahanya. Jika memang ingin mengadopsi dari negara lain, itu diperbolehkan. Yang kami tekankan adalah bukti hasil analisis dari klaim vegan ini. Yang terakhir ini adalah klaim terkait mikroorganisme. Ini kita bagi satu terkait klaim kandungan mikroorganisme. Mungkin kalau Bapak Ibu adalah peserta yang sama pada hadir sehari sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai keputusan Kepala Badan POM nomor 38 tahun 2023 tentang jenis mikroorganisme yang dapat dicantumkan pada pangan olahan. Di sini ada 16 mikroorganisme yang dapat dicantumkan pada saya nyebutnya pada semua pangan umum ya. Tidak kecuali untuk pangan keperluan gizi khusus. Ini otomatis yang menambahkan bakteri ini ke dalam pangan olahan bukan sebagai kultur, maka dia termasuk produk pangannya adalah produk pangan yang berklaim, yaitu karena penulisannya ada penulisannya nanti menuliskan kandungan dari jumlah bakteri tersebut. Nanti ada persyaratannya ya, karena ini klaim, jadi harus dipastikan bakterinya itu harus hidup, makanya ada minimal persyaratan jumlah bakterinya itu minimal 10 pangkat 6 CFU per gram atau per mililiter produk siap konsumsi di akhir masa simpan. Jadi untuk memastikan bahwa penambahan bakteri itu memberikan manfaat untuk konsumen, bahwa bakterinya memang masih hidup. Jadi bukan menambahkan ketika mungkin kalau menambahkan pasti kan ada manfaat yang diharapkan nih. Nah ternyata jika tidak dikasih persyaratan, ya ternyata bakterinya juga sudah tidak ada. Kemudian klaim terkait mikroorganisme lainnya itu terkait klaim probiotik. Saat ini di pangan olahan belum ada daftar probiotik yang diizinkan. Oleh karena itu harus dilakukan pengajuan tertulis kepada eh, Kepala Badan POM CQ. Ini ya standarisasi pangan olahan melalui aplikasi standarpangan.pom.go.id. Nanti kelengkapan berkasnya ada beberapa. Ini contoh-contoh data dukung yang diperlukan untuk pengkajian probiotik. Nanti ada identifikasi dari mikroorganismenya, proses produksi mikroorganismenya, informasi pangan olahannya. Yang paling penting adalah di 456. Karena untuk probiotik itu adalah harus ada karakteristik fungsi dari probiotik, kajian keamanan dari probiotik itu sendiri, dan kajian manfaat. Manfaat ini sebenarnya manfaat yang membuktikan bahwa bakteri tersebut bakteri probiotik itu hidup di dalam usus. Nah, ini ada pengamatannya, itu pengamatan kualitas feses, kualitatif kuantitatif mikroorganisme yang hidup pada feses, dan kandungan asam lemak rantai pendek pada feses. Dan ini semua harus dibuktikan melalui uji klinik, di mana uji klinik ini diutamakan dilakukan di Indonesia. Kami masih bisa menerima dari uji klinik yang dilakukan di negara yang setara. Setara ini istilahnya kita menganggapnya kurang lebih mirip untuk masalah higienis sanitasinya dan permasalahan gizinya serta pola konsumsinya seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kemudian terkait pengajuan klaim baru, kami pahami bahwa terkait klaim ini tidak akan hanya terbatas dari yang ada di regulasi saja, karena industri pun selalu berinovasi, tidak hanya industri saja, karena banyak penelitian-penelitian baru yang dari terkait pangan, apalagi terkait gizi, yang kira-kira akan memberi manfaat sehingga menjadi nilai tambah bagi pangan olahan tersebut, maka kita memberikan
kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan melakukan pengkajian untuk klaim-klaim baru. Mungkin kalau teman-teman bapak-bapak ibu yang ada di sini adalah pelaku usaha, pasti ada yang sudah mengajukan ke aplikasi kami di istandarpangan.pom.go.id untuk pengajuan klaim-klaim baru, klaim-klaim yang belum ada dalam list list peraturan klaim saat ini. Klaim baru, pengajuannya itu udah klaim baru selain yang terkait klaim mikroorganisme, kemudian mikroorganisme sebagai ingredient selain yang ada di 16 bakteri itu bisa diajukan pengkajian juga, kemudian klaim probiotik dan klaim fungsi kesehatan dan atau klaim penurunan risiko penyakit terkait probiotik. Ini contoh-contoh jenis-jenis klaim yang biasa yang diajukan melalui pengkajian. Nah, untuk klaim yang sudah disetujui ini dapat diakses ke website kami di standarpangan.pom.go.id. Nanti tinggal dicari di menu produk standarisasi hasil kajian. Ini salah satu contohnya. Kemudian terkait larangan. Untuk klaim tentu ada pakem-pakem larangan. Larangannya itu biasanya terbatas pada satu untuk klaim untuk pangan olahan yang diperuntukkan bagi bayi. Itu dilarang klaim. Kemudian klaim penurunan resiko untuk pangan olahan yang diperuntukkan bagi anak usia 1 sampai 3 tahun. Kemudian klaim yang memuat pernyataan bahwa konsumsi pangan olahan memenuhi kebutuhan semua zat gizi. Kemudian klaim yang memanfaatkan kekhawatiran konsumen, kemudian klaim yang menyebabkan konsumen mengkonsumsi suatu jenis pangan olahan secara tidak benar. Kemudian yang terakhir ini adalah klaim yang berbunyi seperti mencegah, mengobati, dan menyembuhkan penyakit. Seperti ini adalah paparan saya terakhir. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Sofiani Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.